Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warga Jemaat GKJ Ngesrep, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, warga Jemaat manapun yang ikut ambil bagian dalam kebaktian secara daring hari ini, dimanapun berada. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu spesial di tengah pandemi ini, kita mulai dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kami ini berasal dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kondisi pandemi ini sekarang sudah mulai mencapai puncaknya di musim penghujan dan dingin di bulan Januari ini. Sehingga memaksa kita beribadah dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin kita masih ada kemungkinan ke gedung gereja, kemudian kita di rumah masing-masing, dan saat ini untuk minggu tanggal 31 Januari 2021 ada sesuatu yang sangat spesial. Bapak Ibu beribadah dari rumah masing-masing dan kita terhubung dengan saluran internet. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyatukan kita, sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama di tengah pandemi ini akan bergumul bersama dengan topik bijak di dalam bertindak. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan kedua. Dikatakan di sana, kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Disambut dengan bait yang kedua. Kita akan memuji dengan riang. Sekalipun di tengah pandemi, kita tetap akan datang kepada Tuhan dengan sukacita yang penuh. Mari kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kidung Jemaat nomor 3 dikatakan, kami memuji Engkau dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagaikan bunga terima siang, hati kami pun mekar. Sekalipun kondisi kita di tengah pandemi, kondisi kita di tengah-tengah kekelaman, tetapi kita seperti bunga yang menerima siang, hati kita mekar. Disambut dengan bait yang kedua dikatakan, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi dan meneladani kasihmu. Jadi mari bersama-sama kita hidup menikmati kasih Tuhan, dan kita hidup untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Hari ini kita akan mendengar hukum kasih yang saya akan mengambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya ayat 40? Dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena ternyata ketika semua hukum Taurat itu diringkas, semua kitab para nabi diringkas, maka kita akan menemukan dua hukum ini. Artinya apa? Dua hukum ini menjadi dasar semua hukum Taurat yang ada. Kalau kita melaksanakan hukum kasih, maka kita akan menikmati hukum Taurat. Kita akan menikmati kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita akan mengambil bersama dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Kita gabung bersama menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada ibadah minggu pagi ini. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak, Ibu, dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4 ini kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Karena dikatakan di sana, jika Allah itu bagi kita tempat perlindungan, jika Allah itu bagi kita tempat kekuatan kita, jika bagi kita Allah itu penolong dalam kesesakan, seharusnya kita tidak pernah takut. Ada banyak perubahan dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, bumi berubah, gunung goncang di dalam laut, air ribut berbuih airnya, gunung-gunung goyang. Ada perubahan-perubahan banyak dalam hidup kita. Saat ini kita juga banyak perubahan. Perubahan pandemi, karena pandemi ini kita berubah yang tadinya ibadah di gereja, ibadah di rumah, yang tadinya sekolah menjadi tidak sekolah, yang tadinya bekerja setiap hari kemudian harus dipotong. Ada banyak perubahan. Tetapi ketika perubahan itu terjadi dan kita tahu bahwa Allah itu tetap menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika kita tahu bahwa Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan terbukti nyata, maka seharusnya kita tidak akan takut. Perubahan sebesar apapun, goyangan sebesar apapun, jika kita punya sauk yang kuat, siapa? Allah kita, maka seharusnya tidak membuat kita takut. Jadi Bapak, Ibu, keadaan di tengah pandemi seharusnya membuat kita tidak takut. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang nyata perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita melewati perayaan Natal tahun 2020 yang itu sangat spesial. Tanpa upacara, tanpa ibadah Natal yang besar. Tetapi kita menikmati semuanya ini karena kasih Tuhan. Karena bukti bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Mari bersama-sama kita akan menyambut hukum kasih, berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan Kidung Jemaat 440. Kita akan memuji bait pertama dan bait kedua. Dikatakan di sana Kidung Jemaat 440 bait pertama dan kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Disambut dengan bait yang kedua. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2.
Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Demikian Bapak Ibu, tadi kita bersama-sama sudah memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 440. Bagaimana di tengah badai topan dunia, Tuhan Yesus tetap menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tetap menjadi bukit batu, gunung batu dalam kehidupan kita yang memberi kita kekuatan. Mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan doa bersama, doa syafaat kita untuk menyerahkan kepada Tuhan ibadah kita minggu ini dan juga saudara-saudara kita dan pergumulan kita di dalam tengah-tengah dan di tengah-tengah pandemi ini bersama. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Saya menghantarkan Bapak Ibu semua. Tuhan Allah yang mengasihi kami dengan kasih setiamu yang kekal, kami datang kepada Engkau dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kekuatan demi kekuatan melewati berbagai masalah kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus menjaga kehidupan kami. Kami sudah melewati hampir 1 tahun masa pandemi ini Tuhan di negeri kami. Saat ini Tuhan kami melihat puncaknya dari pandemi ini Tuhan di negeri kami. Karena kami melihat begitu banyak orang-orang yang sakit, kami datang kepada Engkau Tuhan supaya Engkau terus memberi kami kekuatan. Karena seperti firman-Mu yang kami dengarkan di Mazmur 46 tadi, bahwa Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami dan sungguh terbukti. Dan karena itu sekalipun banyak perubahan di dalam kehidupan kami tidak merasa takut. Karena Tuhan yang menolong kami dan menjagai kami. Bapa, sekalipun hari ini Tuhan kami beribadah kepada Engkau dengan cara yang berbeda. Kami datang kepada Engkau karena kami tahu bahwa ikatan di antara kami bukan karena tempat, tetapi karena roh dan karena kebenaran yang daripada-Mu. Dan biarlah Roh Kudus terus mengikat hati kami, sekalipun kami berada di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi biarlah hati kami Tuhan terhubung bersama karena Roh Kudus-Mu. Dan kami bersama-sama datang beribadah kepada Engkau dengan sukacita bersama. Tuhan Allah yang mengasihi kami, pagi ini Tuhan kami datang kepada Engkau tersungkur kepadamu. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk keadaan negeri kami. Engkau melihat bagaimana keadaan bangsa kami Tuhan. Bagaimana kondisi pandemi ini Tuhan demikian menerpa negara kami. Kami terus berdoa untuk masalah kesehatan. Kami berdoa untuk masalah ekonomi. Supaya Engkau sendiri Tuhan yang menolong. Engkau sendiri yang membuat negeri kami dipulihkan karena kondisi ini. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon kekuatan daripada Engkau. Berdoa untuk setiap pemimpin negara kami Tuhan, supaya Engkau beri hikmat ketika mengatasi pandemi ini Tuhan bagian demi bagian. Mulai dari semua kebijakan yang ada, dari sejak pembatasan kegiatan bermasyarakat, maupun juga sampai kepada pemberian vaksin dimanapun juga, produksi dan distribusinya. Kami datang kepadamu Tuhan supaya Engkau memberkati dan menjagai, sehingga kami semua boleh menikmati kasih dan sukacita yang daripada Engkau, karena Engkau sendiri yang menolong kami semua. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kepadamu untuk negara dan bangsa kami kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, supaya Engkau sendiri yang terus menjagai mereka di tengah-tengah semua kondisi ini. Engkau memberi hikmat kepada mereka, sehingga setiap keputusan mereka berasal daripada Engkau. Kami juga terus berdoa Tuhan, supaya di tengah-tengah keadaan ini Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Supaya nama-Mu Tuhan terus dikenal, karena Engkau melihat ada banyak di negeri kami ini Tuhan yang belum mengenal akan nama-Mu.
Dan kami semua ingin Tuhan supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami mengalirkan kasih kami mengalirkan perhatian kami mengalirkan pikiran kami, sehingga nama-Mu, kasih-Mu terus teralirkan kepada orang-orang sekeliling kami. Bapak terima kasih, dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini kepada Engkau. Kami juga menyerahkan kondisi gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Ngesrep kepada Engkau. Di tengah-tengah keadaan pandemi ini yang membuat pada akhirnya hari ini tanggal 31 Januari 2021 kami harus beribadah dari rumah, dan kami tidak bisa membuat live streaming dari gereja. Kami datang kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan yang memberi kami kekuatan. Kami terus berdoa untuk segenap majelis. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, supaya kasih-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Ketika pergumulan demi pergumulan dan puncaknya di masa ini Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk saudara-saudara kami majelis GKJ Ngesrep. Kami menyerahkan kepada Engkau, berkatilah mereka, supaya mereka juga mengambil keputusan dengan baik, dengan tepat melayani semua warga GKJ Ngesrep. Kami juga menyerahkan kepada Engkau untuk Bapak Pendeta Joko, Bapak Pendeta konsulen kami, supaya Engkau memberkati, sehingga setiap pelayanan beliau sungguh-sungguh menolong kami semua untuk menikmati kasih dan berkat yang daripada-Mu. Bapak terima kasih. Kami juga menyerahkan segenap warga jemaat-Mu yang menyerahkan dirinya untuk melayani, baik di komisi, panitia, tim wilayah, dan lain sebagainya Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu, supaya Engkau memberkati dan menjagai kami semua. Bapak, di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan keprihatinan. Di tengah-tengah kondisi ini ada beberapa warga kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan kepada Engkau saudara-saudara kami, baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit, yang bisa kami sebutkan ataupun yang tidak kami sebutkan Tuhan. Kemungkinan karena kami tidak mengenali satu demi satu, tetapi kasih-Mu Tuhan tahu, Roh Kudus-Mu tahu Tuhan kepada semua teman-teman dan saudara kami ini. Kami berdoa untuk Ibu Hartono Tindo, kami berdoa untuk Ibu Martin, kami berdoa untuk Pak Trulino, kami juga berdoa untuk teman-teman saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, kami berdoa untuk Pak Marsono, kami berdoa untuk Pak Niko, kami berdoa untuk Pak Larmo, kami berdoa untuk Bapak Ibu Bambang Setiawan, kami berdoa untuk Ibu Purwati Riandinas Danis. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan, supaya kasih karunia-Mu terus memberkati dan menjagai. Kami juga berdoa untuk warga kesepuhan kami. Kami berdoa untuk Bapak Kardiman. Kami berdoa untuk Ibu Yesugimanto. Kami berdoa untuk Ibu Yunus. Kami berdoa untuk Ibu Kasnur. Kami berdoa untuk Mbah Pian. Kami berdoa untuk Bu Marni. Kami berdoa untuk Pak Sunar. Dan kami berdoa untuk banyak warga kesepuhan kami yang lain Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan yang semakin merajalela di negeri kami mohon perlindungan-Mu untuk segenap warga jemaat-Mu GKJ Ngesrep. Kami minta kasih-Mu Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada warga GKJ Ngesrep yang terkena dampak dari pandemi ini, mungkin karena ekonomi, kami minta berkat dan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati kecukupan terus daripada-Mu. Terima kasih Allah. Pada akhirnya kami ingin mengembalikan semua pujian dan hormat kepada Engkau. Biarlah kami meyakini Tuhan, bahwa Engkau Allah tetap memegang kendali atas kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, walaupun kami kadang-kadang takut gentar menghadapi semuanya, tetapi biarlah kami datang kepada Engkau sebagai Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya, baik kehidupan jemaat-Mu maupun kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama akan mendiskusikan bersama dengan topik bijak dalam bertindak. Ini topik yang diminta oleh Sinode, dan mari bersama-sama kita mengambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28, begini firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?
Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sebab mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengambil satu ayat sebagai ayat yang menjadi bahan utama topik kita. Kita fokus, kita bersama-sama kita akan diskusikan. Kita akan mengambil dari Amsal pasal 3. Kita bersama-sama akan melihat Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dimanapun kita berada, kita mengalami kondisi yang sangat tidak menyenangkan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Jadi kita mengalami banyak perbedaan saat ini. Seperti sekarang kita mengalami ibadah dari tempat kita masing-masing, tidak seperti kemarin. Kemarin di mana kita masih mungkin bertemu, kita masih ada di gedung gereja, kita masih bersama-sama bersekutu. Tetapi hari ini seperti Tuhan membuat kita berbeda, ada perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah hal ini sangat menarik untuk kita melihat bersama? Karena ternyata inilah bagian di mana kita belajar bersama dengan Tuhan, bahwa ada perubahan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin mengubah kita. Dan saya menikmati itu di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ketika dia ada di tepi sumur Yakub. Kemudian setelah dia diskusi panjang, pada akhirnya di ayat yang ke-20 si perempuan Samaria ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi perempuan Samaria ini bertanya, tempatnya mana yang paling baik? Yerusalem atau Gunung Samaria? Karena kami orang Samaria mengatakan tempat ibadah yang benar itu Gunung Samaria. Tetapi engkau mengatakan tempat ibadah yang benar Yerusalem. Apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan perkara tempat, Bapak Ibu. Penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu bicara mengenai roh dan kebenaran. Jadi tidak bicara mengenai harus di tempat ini, harus di tempat itu, harus di Yerusalem, harus di Gunung Samaria, harus di Bait Allah, harus di gedung ini, harus di gedung itu. Tetapi itu bicara mengenai roh. Apakah roh saya datang kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu bersama dengan saya berbeda tempat, Bapak Ibu ada di tempat masing-masing, tetapi jika kita roh kita sama, roh kebenaran, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita beribadah yang sama kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita bersama-sama akan mendiskusikan satu topik, bijak dalam bertindak. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu terjadi modus penipuan gelar. Jadi ada banyak orang tertipu. Jadi ada satu perusahaan menawarkan kalau mereka akan bisa memberi gelar. Jadi ada yang gelar insinyur, ada gelar dokter Andes, ada gelar SH. Mereka bisa memberi itu katanya.
Asal mereka membayar, kemudian mengikuti kursus yang hanya 2-3 bulan. Mereka bisa memperoleh gelar itu. Apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka membayar, kemudian mereka menyelesaikan itu, mereka dapat ijazah, tapi ijazahnya tidak bisa dipergunakan karena tidak diakui oleh negara. Nah, Bapak Ibu, mengapa terjadi begitu? Mengapa ada banyak orang-orang tergiur dengan adanya gelar? Mengapa ada orang-orang yang kemudian tertipu dengan hal ini? Saya kemudian berpikir ini hampir sama seperti gelar keningratan di modern. Kalau dulu Bapak Ibu, kita punya gelar ningrat ya, Raden Ajeng, Raden Mas. Orang bangga kalau punya gelar itu karena gelar keningratan. Nah, tapi sekarang gelar keningratan itu berubah, bukan gelar Raden Mas atau Raden Ajeng, tetapi sekarang bergelar insinyur, dokter Andes. Itu yang membuat orang-orang merasa kalau punya gelar itu merasa punya ilmu pengetahuan. Kalau merasa punya ilmu pengetahuan, merasa memiliki segalanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Hari ini kita akan bicara mengenai bijak dalam bertindak. Bijak itu beda dengan ilmu. Bukan hanya pengetahuan. Tetapi bijak itu sesuatu di mana pengetahuan ditambah hal yang lain. Yang nanti kita akan diskusikan. Kita harus melihat sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-8. Seharusnya ini menjadi bagian yang kita baca. Tetapi karena kita tidak sempat membaca semua, saya akan kutipkan. 1 Korintus 8 ayat yang pertama mengatakan begini. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Dikatakan di sana, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jadi pengetahuan Bapak Ibu, itu ternyata bisa membuat orang menjadi sombong. Orang tahu banyak hal, itu bisa membuat menjadi sombong. Tetapi orang bijak itu bukan hanya sekedar orang yang tahu. Orang bijak dalam bertindak itu adalah orang yang punya pengetahuan ditambah pengenalan dia akan Tuhan. Itu yang kalau kita belajar di dalam firman Tuhan. Kalau orang hanya punya ilmu pengetahuan, maka dia akan menjadi sombong dan dia tidak bisa memberkati orang lain. Sementara Markus pasal 1 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus itu begitu memberkati banyak orang. Pengajarannya dikatakan di sana membuat orang takjub karena mengajar seperti orang yang berkuasa, menjadi berkat untuk orang lain. Dan kalau kita melihat di sana, ada banyak orang-orang yang kemudian disembuhkan karena Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita melihat pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, ditambah kasih Tuhan Yesus, ditambah takut akan Tuhan, itu membangun orang lain. 1 Korintus 8 ayat 1 dikatakan, kalau hanya pengetahuan, maka itu menjadi sombong. Seringkali kita punya pengetahuan apapun, termasuk pengetahuan Alkitab. Kita ngerti mengenai Alkitab, maka kita mengatakan saya benar, kamu salah. Nuding orang lain. Nah, ini yang dikatakan menjadi sombong. Seharusnya pengetahuan itu ditambah dengan takut akan Tuhan menjadikan kita kasih. Karena dikatakan di sana, itulah yang menjadikan orang bisa membangun orang lain satu dengan yang lainnya. Jadi itu Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita orang punya pengetahuan itu, kalau kita punya peribahasa kan kita seharusnya punya ilmu padi. Semakin berisi maka semakin merunduk. Seharusnya kita semakin berisi, kita maka akan semakin merendahkan diri. Semakin berisi, ilmu pengetahuan semakin banyak, kita semakin menikmati kasih Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka membuat kita semakin berguna buat orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, bijak itu kata lainnya hikmat. Amsal mengatakan awal mula dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau orang punya pengetahuan tanpa takut akan Tuhan, tidak bisa menjadi orang berhikmat. Orang punya pengetahuan tanpa takut akan Tuhan tidak bisa menjadi orang bijak. Supaya menjadi orang bijak dalam bertindak, maka dia punya pengetahuan dan punya takut akan Tuhan. Karena itulah yang membuat orang itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus di Markus pasal 1. Pengajarannya menakjubkan orang. Pengetahuannya membuat orang lain diberkati. Pengetahuannya membuat orang lain disembuhkan. Ini menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana supaya kita bisa bijak dalam bertindak? Kehidupan kita itu kehidupan yang terus-menerus bersama dengan orang lain di sekeliling kita. Kadang-kadang hidup kita tidak bijak. Hidup kita dalam bertindak tidak benar. Nah, bagaimana hidup kita bisa menjadi bijak? Maka memang diperlukan pengetahuan, tetapi ditambah dengan takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi bijak. Itulah yang menjadi hikmat.
Orang yang punya pengetahuan, kemudian ditambah dengan takut akan Tuhan, punya pengetahuan ditambah dengan kasih akan Tuhan, itu membuat dia menjadi bijak dan menjadi punya hikmat. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apa yang perlu kita berhati-hati? Mari kita melihat. Kalau di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, ini juga bagian yang sebenarnya harus kita baca, tetapi kita tidak sempat baca, bahwa di sana dikatakan bahwa kita perlu berhati-hati. Karena pada waktu itu orang Israel sudah diingatkan oleh Musa bahwa ketika nanti kamu masuk ke tanah Kanaan, hati-hati dengan orang-orang sekelilingmu, bangsa sekelilingmu. Karena bangsa sekelilingmu itu adalah bangsa-bangsa penyembah berhala. Hati-hati supaya hatimu kepada Allah jangan terikut kepada mereka. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dengan orang-orang sekeliling kita. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Hati-hati dengan pengajaran mereka. Jangan sampai apa yang seharusnya benar bersama dengan Tuhan hilang karena orang-orang sekeliling kita. Kita tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus tahu kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tetapi seringkali orang-orang sekeliling kita itu kemudian mempengaruhi kita. Oh, kalau loro kudu rono, kalau sakit harus berbuat ini. Padahal kita punya Tuhan. Nah, kadang-kadang orang sekeliling kita itu yang mempengaruhi kita. Karena itu dikatakan supaya kita bijak. Pertama, Bapak Ibu, kita harus berhati-hati bahwa kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Karena itu yang pertama, kita harus berhati-hati dengan pengaruh orang-orang sekeliling kita. Itu yang pertama, supaya kita bisa menjadi bijak. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga perlu berhati-hati dengan apa? Dengan pikiran kita sendiri. Karena dikatakan tadi di Amsal pasal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian kita sendiri kadang-kadang menipu kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak benar. Kadang-kadang pikiran kita condong ke arah yang salah daripada yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, maka Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Karena apa? Kalau tidak disertai takut akan Tuhan, maka kita bisa salah. Contoh yang paling jelas Bapak Ibu tahu Samuel. Samuel itu nabi Tuhan. Ketika dia akan mencari raja pengganti Saul, dia ketemu orang di rumahnya Isai, bapaknya si Daud. Kemudian ketika dia di sana, dia ketemu dengan kakak-kakaknya si Daud. Dia melihat, ini Eliab, kakaknya Daud, tinggi besar. Oh, berarti ini benar nih, raja nih nanti tinggi besar. Tapi Tuhan mengatakan, bukan itu. Kemudian ada saudaranya yang lain datang, bukan itu. Nah, jadi apa yang kita lihat? Kadang-kadang kita melihat, Bapak Ibu, dan saudara-saudara kita yang lain, bahwa Allah, tanpa Allah dalam kehidupan kita, maka kita menjadi bodoh. Dan karena itu kita harus hati-hati. Kita harus tahu bahwa pikiran kita sendiri itu bisa salah. Dan karena itu kita perlu terus datang kepada Allah supaya pikiran kita dibenarkan. Karena itu kan Roma dikatakan kita harus memperbarui pembaruan budi kita supaya kita tidak salah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau tadi pertama hati-hati dengan pengaruh orang-orang sekitar kita, yang kedua hati-hati dengan pikiran kita sendiri, dan yang ketiga kita harus terus didasari dengan takut akan Tuhan. Tadi kalau kita melihat ayat yang kelima dari Amsal pasal 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita harus takut akan Tuhan. Itu permulaan, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-6, kita akan menemukan beberapa hal yang menarik yang kita belajar dari situ. Di situ dikatakan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 dikatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikanmu pengetahuan, dan kepada pengetahuanmu penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi kalau kita melihat, yang paling dasar itu apa Bapak Ibu? Iman. Setelah iman, kebajikan. Setelah kebajikan baru pengetahuan. Jangan yang paling dasar pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan nanti tidak bisa menjawab, maka kembali kepada apa? Kepada iman. Ketika kita tidak tahu dari mana toh bumi ini diciptakan, karena pengetahuan tidak bisa menjawab, kembalinya kepada siapa? Kepada iman. Kepada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kalau orang punya takut akan Tuhan. Tetapi kalau orang tidak punya takut akan Tuhan, pengetahuan itu menjadi dasar. Ketika semua tidak bisa menjawab, kembalinya kepada pengetahuan, maka berusaha mencari-cari.
Bagaimana ya ini? Bagaimana yang ini? Ya, sehingga akhirnya banyak kesalahan-kesalahan yang muncul ketika tidak ada takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup bijak? Jelas tadi, kita perlu berhati-hati dengan pengaruh orang-orang sekeliling kita. Yang kedua, berhati-hati dengan pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, kita harus dasari dengan takut akan Tuhan. Semua pengetahuan, ilmu kita harus kita tambahi dengan takut akan Tuhan supaya menjadi bijaksana. Ilmu pengetahuan tambah takut akan Tuhan menjadi hikmat. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak ketika Allah meluruskan jalan kehidupan kita. Bapak Ibu, inilah kondisi kita. Di tengah-tengah pandemi ini, seringkali kita juga tidak bijak dalam bertindak. Seringkali kita menerima pengetahuan dari sana sini, kemudian tanpa takut akan Tuhan, membuat kita apa? Khawatir, gentar, sehingga kita tidak menjadi bijak. Atau kadang-kadang kita terlalu berani, sehingga kemana-mana kita sembarangan, tanpa masker, tanpa menjaga jarak. Jadi kita seperti orang yang bodoh, seperti orang yang tidak bijaksana. Nah mari Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu semua kita bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak itu berarti kita punya pengetahuan, ditambah takut akan Tuhan, itu menjadi bijaksana dan menjadi hikmat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjagai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama, menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang mengasihi kami dengan kasih setiamu yang kekal, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin menikmati bagaimana Engkau Tuhan Allah yang terus berjaga atas kehidupan kami. Beri kami kekuatan dan hikmat-Mu supaya kami bijak dalam bertindak. Supaya kami tidak menjadi bodoh ketika bertindak di tengah-tengah keadaan ini. Terutama di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kami menjadi punya hikmat dalam bertindak. Kami bijak dalam bertindak bersama dengan Engkau. Biarlah kasih-Mu terus menyertai kami. Biarlah kami terus datang kepada Engkau, bersandar kepadamu. Kami terus berpengharapan kepada Engkau, sama seperti doa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah tadi kita bersama-sama sudah merenungkan topik kita hari ini, bagaimana kita bijak dalam bertindak. Supaya kita punya kehidupan langkah yang bijak di dalam tindakan kita, maka kita perlu punya pengetahuan dan punya takut akan Tuhan. Kita tetap punya pengetahuan, tetapi kita tetap bergantung kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, kita juga tetap diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Supaya bukan untuk kita sedang membutuhkan sesuatu untuk gereja kita, bukan. Persembahan kita fungsinya adalah membuat hati kita bersyukur terus kepada Tuhan di tengah pandemi ini. Karena itu Bapak Ibu nanti dipersilahkan tetap memberi persembahan melalui gereja, melalui rekening, melalui amplop langsung kami menyerahkan kepada Bapak Ibu semua. Saya mengajak Bapak Ibu melalui 2 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai dengan 12. Bagaimana kita menikmati Tuhan menolong kita dan bagaimana persembahan itu memberi ucapan syukur di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan itulah pentingnya persembahan. Bukan hanya sekedar dikatakan di sana mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus, tetapi melimpahkan syukur hati kita kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Ketika kita merasa kekurangan di tengah pandemi, jangan-jangan inilah kesempatan kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengangkat hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan
mungkin tidak hari ini, tetapi Bapak Ibu bisa memakai kesempatan yang lain. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk membawa persembahan kepada Tuhan, tubuh kita terutama. Bagaimana kita menikmati kasih Tuhan. Kita bersama-sama akan menyambut dengan Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Sambil kita menyiapkan hati kita, mempersembahkan tubuh kita, bijak dalam bertindak. Dan kita akan memuji dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan yang kedua. Bila kulihat bintang kemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Disambut bait kedua, Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan semua jemaat di segala tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama, supaya kita semakin datang kepada Tuhan dan menikmati berkat dari Dia, percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, dan supaya kita terus mengakui Dia dalam segala laku kita. Mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita undur dari ibadah pagi hari ini, melanjutkan hidup kita dengan bijaksana,
tanpa takut, tetapi juga tidak sembrono di tengah-tengah pandemi ini, dengan berkat yang dari Tuhan. Demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati kita.